Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah SWT pada kesempatan hari ini masih memberikan kehidupan buat kita. Dan kita saat ini masih bisa menghirup oksigennya, udaranya Allah dengan sangat gratis. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiut tabiin, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah pada kesempatan hari ini bertemu kembali nggih Bu-ibu, Bapak-bapak. Kula wau lenggah ten ngajeng menika bersama bapak-bapak niku kula merasa paling elek dhewe. Lah saiki ning kene kok kiwatanku ibu-ibu iki piye iki? Bagus dhewe saya itu sekarang. Masya Allah, ini benar-benar ibu-ibu itu banyak. Ini berapa kalinya bapak-bapak, Pak? 3 kalinya ya, bukan 4. Hampir 4 kalinya. Ya mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar kemudian menuntut ilmu din, ilmu agama, dia tercatat oleh Allah fi sabilillah sampai dia nanti pulang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di sini oleh Allah dicatat untuk mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa lama ya kita tidak bersua? Ada sebulan? Lebih ya Bu ya? Setahun? Wah setahun, Masya Allah. Tambah kinclong setahun ternyata. Yang jelas setahun yang lalu saya di sini sudah 2 kali ya Bapak Ibu. Ini yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan kita tetap terjalin tali silaturahim. Jadi orang yang silaturahim menjalin itu adalah barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya. Man sarahu ayub satu lahu fi rizki. Barang siapa yang pengen seneng diluaskan rezekinya, ayun sa'alahu bi asari, maka dia hendaklah falyasir rohimah, dan pengen apakan Bu? Panjangkan umurnya, falyasir rohimah, maka hendaklah dia menjalin hubungan tali silaturahim. Silaturahmi atau silaturahim? Ada yang mi, ada yang him. Mbak Mi dan Mas Him. Kalau silaturahmi itu makan-makan, kalau silaturahim itu menjalin hubungan kekerabatan. Nah, mudah-mudahan kehadiran saya ini ya membuat jenengan semua merasa bahagia. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang paling dicintai Allah itu orang yang membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan kehadiran saya ini tidak dibenci. Ya. Kayak kemarin di tetangga sebelah itu, mosok bupati dilengser nih. Wah itu kan dibenci namanya, pimpinannya dibenci ya. Dan ustadz apa dokter iki ning kene dibenci ya medun lah gitu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita itu
sebagai orang Islam tetap menjalin tali silaturahim. Wal kadhimin ghaidha wal afina anin nas. Jadi ngopo to wong kok senengane marah-marahan. Nah, itu ya. Di tetangga sebelah itu kan ya itulah ada yang kezaliman, ada yang tidak benar, ada yang sombong. Nah, mudah-mudahan kita itu terhindar dari itu semua. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, untuk hari ini saya pengen membahas itu yang berhubungan kesehatan aja ya. Ya, itu memang harus perlu karena kalau sehat itu ya nuwun sewu ya. Sehat itu menurut saya juga mahal harganya, Bu. Ya, itu bener. Nek ibu ora sehat ya ora iso teko ning kene, wis ngletak ning omah. Le boyoku lara, aku wis ora sida ning masjid, ora iso kajian, ora iso pengajian. Boyoke nyengkreng. Ya. Nah, akhir-akhir ini banyak gejala-gejala penyakit-penyakit. Sebetulnya penyakit itu sejak dulu itu ada Bapak Ibu ya. Cuma yang jelas itu penyakit itu kalau belum pas obate, kuwi ya belum mari. Arti pas-pasnya itu nek urung biiznillah ya urung mari. Dokternya saking pintere nganti numpak helikopter nek urung waktune pinter, urung waktune mari ya cek deprok. Nah. Jadi kita sebagai orang Islam harus menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Ini berhubungan dengan, nah, saya dulu pernah membahas, mungkin di sini atau tidak ya, saya lupa. Karena saking banyaknya yang minta kajian. Jadi saya akan membahas masalah kesehatan yang berhubungan dengan sholat. Jadi sholat itu sangat penting ditinjau dari kesehatan. Kira-kira ibu sudah merasakan nikmatnya sholat dereng? Sudah. Tapi benar-benar sholat yang tumak ninah, yang khusyuk. Lah pripun carane dok? Carane sholat yang tumak ninah dan khusyuk itu memang benar-benar pertama itu harus ikhlas karena Allah. Nek ikhlas karena Allah juga tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Ini saya itu praktek tadi ya. Pasien saya itu kan kebanyakan wongnya ganteng-ganteng karo ayu-ayu. Jangan ketawa dulu Bu. Ternyata umurnya sudah 60 semua. Karena saya ada di poliklinik lansia. Nah, wes kira-kira sing umurnya 60 tahun ya nanti bisa ngerekam. Saya tadi itu ada pasien umurnya itu sekitar 72 tahun. Rocos omongannya saya itu sampai ngerasa ngerim. Wah, ki piye kene memang saya pernah mengkaji masalah umur tua itu sampai terjatuh pada ardalil umur. Ya, ardalil umur itu tua renta sing wis ya di luar kenormalan. Istilahnya sing nemen banget ardalil umur itu bahasa Wonogirinya adalah pikun. Nggih. Nek basa Boyolalinen itu Alzheimer demensia. Nah itu basa Boyolalinen. Nek basa mrikine niku ardalil umur bahasa Arab. Oke. Nah, nanti sholat akan juga saya hubungkan bagaimana dengan sholat biar tidak jatuh ke ardalil umur pikun. Nek wis pikun kira-kira Bapak Ibu nuwun sewu. Perbandingan angka harapan hidup orang Indonesia itu antara emak-emak karo bapak-bapak tinggian mana angka harapan hidup kira-kira Bu? Emak-emak. Bapak-bapak itu 60 wis klepek-klepek. Tapi nek ibu-ibu mamak jadi jenenge Bu Neli. Betul nenek lincah ternyata Masya Allah. Itu 60 tahun tuh ada yang belum pensiun loh Bu, PNS, bener. Ya 65 belum ada yang pensiun gitu. Ada yang 65 baru pensiun. Bahkan seorang profesor itu harus sampai umur berapa yang pensiun? 70. Profesor emeritus sampai 75. Masya Allah, cucune buyute wis nganti sak losin sak jinah jek kerja. Ternyata salah satunya dia itu orang-orang
yang umur-umur segitu itu masih bisa akses ilmu pengetahuan, ternyata salah satu sholatnya itu khusyuk. Dan nanti kita bahas. Ben ngerti, jadi wah dok aku di umurku masuk 55 aku lali. Pak mau bar ngomong kok ngendi aku ora ngerti, lali. Aku bar mangan ping 3 kok jare jek ping pisan. Nah, itu ada beberapa gejala awal mulai demensia atau Alzheimer atau pikun tadi atau ardalil umur. Ben ora terjatuh ke situ, nanti di dalam sholat kita bahas. Setuju ibu-ibu? Setuju. Nah, ini suara paling banyak nih ibu-ibu ya, ibu-ibu wis ben, bapak-bapak nen mburi wis ben jogo lawang. Jadi begini, sholat ya. Sholat itu memang Aqimis sholata liduluki samsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajr innal qur'ana fajri kana mashuda. Nah, jadi sholat itu didirikan dari mulai matahari tergelincir sampai tenggelam, tergelincir sampai gelapnya malam. Ada lagi tambahan itu di dalam Quran. Ditambahi wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi wong wi kon salat mulai matahari tergelincir sampai gelap malam dan sebagian malam dirikanlah salat malam lail tahajud. Nah, ini nanti juga ada membantu untuk meningkatkan kecerdasan ben ora jatuh pikun juga. Ternyata saya pernah menerangkan masalah sholat tahajud di tengah malam. Kira-kira di tengah malam ini jam piro, Bu? 12 tengah malam ada. Tergantung daerah. Saya tuh sekarang telepon jam 12 awan. Jam 12 bengi ning Amerika, teman saya di Amerika. Halo bos, bagaimana kabarnya? Good night. Good afternoon. Ternyata ning kono siang, ternyata ning kono Amerika sini terpaut berapa jam Bapak Ibu? 12 jam. 13 atau 12 jam antara itu ya Pak. Saya pernah nelpon itu, "Dok, di sini ki jam 3 kurang titik." 3 apa? PM. PM apa? Pos militer. Jam 12 PM, jam 6 PM. Jam 12 PM apa enek dok? Ora enek. Jam 3 PM. Jam 3 AM. AM antemeridium, PM postmeridium. Jadi nek ngarani jam 3 PM ya jam 3 bengi. Nek jam 3 AM antemeridium ya jam 3 siang. Nah, itu sholat tahajud dimulai tengah malam. Ya kalau di Indonesia kita ini di Solo jam 12 malam lah bisa ya Bu. Tapi nanti harus ada catatan syaratnya orang mau anggur sholat tahajud. Nah pertama akan kami bahas sholat ini fungsinya adalah menurut kesehatan ya. Ini menurut kesehatan ya. Tapi kalau secara din yang jelas sholat itu adalah kewajiban kita. Ya, kewajiban kita untuk menyembah Allah. Dengan catatan harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang grundel aja nggak iso. Bener itu. Karena gengsi, wah kayak Pak RT ning masjid, aku ora ning masjid kayak pekewuh. Tidak. Ternyata dari hati nurani. Pertama, gerakan sholat. Pertama apa, Bu? Takbiratul ikram, Allahu Akbar. Menurut kesehatan takbiratul ikram itu ada fungsinya ternyata. Pernah dibahas belum di sini? Belum. Makanya ini akan saya bahas. Ini khusus nuwun sewu ya Bapak Ibu untuk sholatnya orang yang posisi normal. Dan nek wong sing ning ICU kae salate mek kedip-kedip kan ya ora iso tak masuk ning kene to ya. Iya kan? Apa sing boyoke dengkeken nekuk ra iso, ya enggak iso nanti tambah. Ini yang normal, berdiri lurus. Karena berdiri lurus itu nanti akan mengakibatkan tubuh kita. Ya, namun manusia itu kan kadang ya bengkok ya. Kadang ya nekuk, kadang ya lurus. Pas takbiratul ihram itu harus lurus banget, ojo bengkong.
Allahu Akbar. Ini ada beberapa dalil. Nah, nanti nek masalah dalil ada yang nyentuh mana telinga, ada yang sedada, ada yang anak-anak muda unyuk-unyuk tekan masjid takbir ngene gitu. Saya tuh sholat di samping niki arek guyu, kok sholatku batal. Ora tak guyu kok ya ketok. Itu anak muda, betul ini anak muda. Sak tanya, sekolahnya di mana Mas? Saya sekolahnya di ini. Ya Allah, lah itu pendidikan sholatnya itu bagaimana? Bener nggak ngangkat? Saya ngelihat sendiri. Dadok kok kowe kok iso ngelihat to wong ya sholat. Lah ngene sampingku mepet kok, mosok aku ra ketok. Ya aku yang nglirik ya ora ning jenenge nek moto ki nek ngingeti tempat sujud kan mestine teko ngono kan ya rada kaget. Allahu Akbar. Itu enggak ngangkat bas, padahal harus mengangkat tangan. Bisa di atas, bisa sejajar bahu. Kalau menurut kesehatan, pas kondisi badan lurus, itu satu, peredaran darah maksimal. Metabolisme tubuh baik. Rangka-rangka otot iso lurus. Sendi-sendi iso lentur. Itu pas kondisi lurus. Ora sholat. Saya contohnya ya. Ya nggak bisa lah, ini nggak bisa. Kecuali tadi, maaf, kecuali yang uzur bapak-bapak. Nggih. Uzur itu apa? Ada gangguan kesehatan. Tapi saya tadi bilangnya sing normal, ya sing sehat lo ya. Jelas. Bahkan ini harus di apa namanya bahasa Jawane itu dipenteng ya. Itu nganti dada itu nek kalau menteng tenan itu nganti suara mak krek. Coba aja Bu. Bener itu krek. Loh ini krek. Ini untuk membuka Pak. Nah ini aku udah ngadeg ya. Nanti bapak-bapak nengkler terus. Jadi ini saya sudah begitu krek. Berarti itu sudah betul. Tapi nek belum krek, ngelembrek. Belum. Pas krek itu, satu, otot-otot dada akan membuka. Kedua, persendian akan merenggang. Ketiga, peredaran darah akan membuka juga. Keempat, paru akan mengembang. Sing enek sing mengi nah, terapi ini kuwi masih tokcer. Wis di kuwi wae sing ngik. Engko doktere ra payu no dok. Ben mosok payu terus. Nah, itu akan membuka parune pertama Bu ya. Ototnya sudah, sendine sudah, kemudian tulangnya sudah, kemudian yang di dalam dada itu ada apa? Jantung, dua, paru, hati. Hati agak di bawah ya Bu. Oh hatiku loro, Mak. Nyekel ning kene kok ati ki apa? Hati-hati. Hati itu di mana Bapak Ibu? Di mana? Nah betul ini Ibu, ini betul pinter ternyata. Di perut atas agak ke kanan. Ini hati. Hati, liver, kolbun. Kolbun nggih? Bukan kalbun. Nek kalbun apa? Sikile papat. Apa? Enggak, aku enggak muni. Kalbun, kolbun. Nek kolbun tadi hati kolbu, nek kalbun sikile papat. Nah, sudah Allahu Akbar, plek. Kita berdoa. Doa iftitah. Ibu-ibu di sini sudah hafal. Wes kabiro ya kena, Allahumma ba'id ya kena, terserah monggo sak apale. Ora apal piye Dok? Wis apal ya langsung Al-Fatihah rapopo jenenge rapal. Aku maca aku ora wa ma adro ma gedebuki lah. Enggak apa-apa. Yang penting niat. Nah, kemudian nanti sudah Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat. Pendek atau panjang Bu senengane Bu? Pendek. Enggak percaya saya nih ibu-ibu senengane pendek itu enggak percaya. Senengannya mesti panjang-panjang. Suratnya maksudnya ya. Saya tekankan ya kalau sholat sendirian Bapak Ibu itu kan membaca
Al-Fatihah 7 ayat, ya kan? Kemudian ditambah minimal nek iso ya 7 ayat. Apa sing 7 ayat ya oke. 8 ayat ya ora apa-apa. Al-Zalzalah. 30 ayat piye, Dok? Malah apik. Contohnya 30 ayat apa, Bu? Nah itu Al-Muluk. Nah, Muluk. Al-Muluk itu nek iso dihafalkan. Udah hafal Ibu-ibu? Aduh, Bapak-bapak sampun? Sampun, nah sudah. Pak sampun namanya kok. Jadi Rasulullah itu ngendika, bacalah dan hafalkanlah surat Al-Muluk, termasuk sebarkanlah kepada saudara-saudaramu, anakmu, istrimu, tetangga-tetanggamu dan semuanya. Dihafalkan. Caranya ngapalkan ini jane piye to? Sebetulnya Bapak Ibu, menurut ilmu kedokteran, orang yang semakin sering ketemu orang itu nanti akan akrab enggak? Akrab. Zaman jahiliyah dulu. Nek wong seneng ngapeli misalnya. Ngapeli apa ning kene ra ngerti apel lah. Kuwi nek jek wong suwenengno senenge moro wae ngapeli ning nggone warung hik ngono misalnya. Ternyata akan semakin lengket. Orang yang selalu membaca menurut ilmu kedokteran itu yang nampak dan setiap saat ditemui diapeli akan mancep di pikiran satu, kedua di kolbun, di hati, di dada fisodri. Saya itu begini, nek pengen biar mahasiswa saya itu pinter. Kamu kan kenapa toh baca buku satu bab metelung halaman 4 halaman kok wangel menti piye to nduk aku. Kok kean tiktokan kok Dok. Wis masalahe ning kono kuwi. Kok kean WA-an. Ternyata apa Bapak? Bayangkan Ibu kalau membaca Al-Qur'an itu, nuwun sewu lah ya. Ibu pergi ke suatu tempat, misalnya pergi ning pasar Klewer, misalnya. Los A, los B, los C itu kira-kira isinya apa? Apa enggak sekali jalan? Apal. Ning kenapa nek buka Al-Qur'an ayat ini, halaman ini blas. Nyantol siji blas. Kenapa? Apa? Durung-durung wis pikun. Jadi intinya orang itu semakin satu belajar itu ya. Ini kembali nanti ini ayat sik ya. Biar nanti ibu-ibu itu ben alpan al-muluk, karena al-muluk itu salah satu fungsinya nanti akan dia itu mengayomi, memberi syafaat kepada mayat yang sudah meninggal dan di alam kubur dia tidak disiksa oleh malaikat. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan. Pada zaman dulu, pada zaman itu Rasulullah ngendika, sebetulnya ini ada seorang mayat yang telah dikubur. Kemudian dia itu surat apapun nggak pernah apa banget kecuali mek siji Al-Muluk. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini bahasa Arabnya panjang. Tak terane malah ibu ngantuk. Tak terane bahasa Jawane ya. Jadi setelah mayat dikubur itu akan ditanya oleh malaikat Mungkar, Nakir. Kemudian Al-Muluk ini menghalang-halangi. Malaikat wis rasa neko-neko lah aku ning kene mosok mbok tanyai. Iki sing cintaku, kekasihku iki sing mayat iki wis tak senengi. Aku ki lho wis ning dadane. Aku ora ning ndi-ndi mosok jek kowe ora percaya karo aku. Ora iso kaya ngono. Al-Muluk aku ngerti kowe wis ning dadane kuwi karena kowe apal diapali oleh si mayit kuwi. Lah terus piye kowe jarene kok ya iki tugasku nanya. Malaikatku nek tugasin nanya kan nanya terus. Nek nyiksa nyerok terus. Nek nyatet ya nyatet terus. Nek wiridan ya wiridan terus. Beda karo ibu-ibu ning kene. Sok ya ngombe, sok ya ngeletik, sok ya tiktokan WA, sok ya ngantuk nek ngaji cekluk. Nah. Tapi malaikat nek gaweane siji tok nanya. Enggak iso pokoknya kowe kudu rasa nanya. Wes ngene wae. Kamu pergi ke arsana, ke singgasana Allah. Kamu datang coba mengadu. Akhirnya apa? Al-Muluk datang ke Allah. Ya Allah, itu ada seorang mayat, saya sudah dihafalkan dan dia hafal di luar kepala. Dan dia meninggal, saya menghalang-halangi
malaikat untuk menanya. Saya tidak boleh, malaikat tetap ngotot baik. Ini gimana ya Allah? Ya memang tugasnya malaikat ngono. Tidak, saya nggak mau. Nanti mesti nek ra iso disiksa, goblok bok, goblok dus. Saya tidak mau. Saya sudah diapakan, saya sudah di dadanya. Kalau toh engkau mengizinkan malaikat itu menanyai dan menyiksa si mayat itu, tolong saya hapuslah dari suratmu. Sebagai surat Al-Mulk saya tolong dihapus. Kamu marah ya? Iya ya Allah, saya marah. Wes ngene wae, wes rono, wes ngomong malaikat, ternyata ACC oleh Allah si surat Al-Mulk datang lagi ke malaikat di alam kubur. Saya tidak akan menakan, sudah tahu. Kamu sudah mengadu ke Allah dan Allah meng-ACC bahwa ini tidak boleh untuk disiksa dan ditanyai. Enak toh apal Al-Mulk? Enak. Makanya terus akhirnya saya menginginkan semua umatku itu menghafalkan Al-Mulk biar Al-Mulk itu ada di Fisodri. Ibu-ibu negara nyeletuk. Dokternya ngomong ngono siapa belum kuwi ngono. Ini parah ini. Nah, ini parah, pertanyaan ini parah. Saya itu nek saya belum apal, kemudian saya menganjurkan jenengan, saya merasa berdosa Bapak Ibu. Makanya saya nek orang ngapal, tenan, aku rawani ngomong kayak gini, tenan. Karena apa? Orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan dia tidak melakukannya, maka Allah akan membencinya. Allah akan membenci orang itu. Ngakon, "Le kowe salat to." Ternyata ora salat. Pake malah ngerokok nglepus ning pojokan he. Nah, kuwi kan yo ora oleh, harus memberikan contoh. Jadi membaca surat pendek boleh, panjang luwih apik. Kalau Al-Mulk misalnya sholatnya 2 rakaat, misalnya sholat apa ya tahajud 2 rakaat ya 15 ayat rakaat pertama, 15 ayat berikutnya rakaat kedua. Itu di sholat Said. Ada lagi mungkin ayat-ayat lain. Kita kadang kalau sudah berilmu Bapak Ibu, kita bisa memilah-milah ayat-ayat atau surat-surat mana yang harus perlu kita baca. Bahkan zaman Rasul itu ada seorang pemuda, "Hei pemuda, kamu sudah nikah?" "Belum ya Rasul, karena saya tidak mampu. Ora duwe duit ora wani kawin nek wong Arab." Karena maharnya tuh mahal, Bu. Nek ning Indonesia ngono mek seperangkat alat salat. Sarung karo kerudung. Tapi nek di sana ndak. Banyak. Ya akhirnya kalau dia nggak punya bener, Rasulullah, "Hei fulan, bukankah kamu itu hafal Al-Ikhlas?" "Iya hafal." Al-Ikhlas bunyinya bagaimana Bu? Qul huwallahu ahad itu ya. Ditanya, "Iya hafal ya." "Ya itu sebagai maharmu boleh." Kira-kira nek wong Indonesia dikei mahar surat Qul huwallahu ahad. Gengsi dok modalmu abab. Ya iyalah ngomong kan Qul huwallahu ahad kan abab, ora ana apa-apa nih kan. Tapi itu faedahnya sangat besar sekali. Surat Al-Ikhlas itu 1/4 Al-Qur'an Bapak Ibu. Masya Allah. Orang enek sing apa iki? Apa kabeh kuwat banget nek Qul huwallahu ahad Allahu samad itu enggak apa. Karena itu 1/4 Al-Qur'an. Ada lagi hadis yang bilang 1/3 Al-Qur'an. Tapi pas di Ibnu Katsir ini adalah 1/4 Al-Qur'an. Itu saya membaca meniteni apa nek? Itu ada 5. Wah, ada 5 ki lagi siji kok sing papat apal apa lali aku. Al-Ikhlas dulu. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun Ibu-ibu. Itu juga 1/4 Al-Qur'an. Bukankah kamu hafal Qul ya ayyuhal kafirun ya fulan? Hafal ya Rasulullah. Itu modalmu untuk kawin. Kawin apa nikah, Bu? Nikah itu bahasa Arab. Kalau kawin bahasa Wonogiri. Ya nek bahasa Jawa Timur itu kikuk-kikuk. Nah. Itu ada bahasa gitu, ada itu namanya apa itu? Daerah Blitar itu ya. Nah, itu sudah 1/4 Al-Qur'an, berarti 1/4 tambah 1/4 berapa tadi? Setengah Al-Qur'an faedahnya. Kemudian ditanya lagi, wah belum ya Rasulullah belum berani. Tanya lagi, dikejar sama Rasul begitu. Bukankah kamu hafal surat An-Nasr? Hafal ya Rasul. An-Nasr gimana?
Al-Ashr itu. An-Nashr. Nah, iza jaa nasrullahi wal fath. Itu seperempat Al-Qur'an. Masya Allah. Wis entuk telu aku. Kurang piro, Bu? Wah, kurang loro ya. Udah seperempat, tiga ya, Bu ya. Harusnya kurang seperempat sudah kotos. Kotos tahu? Full. Bahasa Jawa Timur saya kan jadi Jawa Timur. Kotos itu sudah penuh full. Ternyata bukankah kamu hafal surat Al-Zalzalah? Apa ya Rasul? Ya itu modalmu untuk nikah. Al-Zalzalah bunyinya idza sudah seperempat lagi, sudah satu podo. Ditambah lagi anehnya. Bukankah kamu hafal ayat kursi? Iya apa ya Rasul? Ibu-ibu apa ayat kursi? Ayatnya ora hafal, kursinya aja yang hafal. Ayat kursi itu harus hafal, Bu ya. Masya Allah. Ternyata tadi di dalam tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada 5 poin. Satu pertama, seperempat Al-Quran. Kedua, ketiga, keempat, ijazah. Kelima, Masya Allah. Ternyata ayat-ayat itu nek jenengan baca, nek wis ngerti ilmune, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Itu mendapatkan faedah, manfaat seperti membaca khatam surat semuanya satu Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, sudah baca-baca ayat itu nek iso nek di apa? Maknanya, artinya. Ya, surat sanjungan malah nesu. Surat azab malah ketawa-ketawa kan ora pas. Ya kudune harus tahu maknanya. Ini memang itu sulit nek wong Indonesia, Bu. Apa neh wis umure 75 wis ngopolne wae wangel apa neh arep ngapane manane wis ra iso dok. Wis piye pokoke iso kowe mbek kulhu inna apa inna wis ngono wae. Wis ora apa-apa itu boleh karena memang kondisi bahkan membaca berpatah-patah orang lancar itu pahalanya juga gede ya. Kemudian setelah itu apa? Kita harus ruku. Ternyata Ibu ruku wi ojo cepet-cepetan. Ya, nek cepet-cepetan kok angop. Ngantuk. Jadi ruku wi sing rada lumayan. Tapi nek imame kene rukuke suwi ning mburi kono makmume nemplek. Bos cepetan sedikit dong. Ternyata rukuk kuwi nek iso posisinya itu bungkuk itu gimana? Ini ra dicontoni ra iso. Ya kan sudah. Ini harus posisinya. Ini loh, iki wis lurus bareng Bu kira-kira Bu. Nah, nek gelas tak tumpane kene nek ra kutah ya berarti wis pas. Tapi nek rukuke mek boyok kodok aku. Ya itu boleh aja kan tadi ngomong aku orang yang normal. Tapi nek dhek normal ya kudu gini. Oh normal umure jek 17 tahun mek. Apa kuwi aku nih. Jadi begini lurus. Ya. Melihat tempat sujud. Ini posisi ini, nah ini bagus sekali untuk bapak-bapak ya. Untuk bapak-bapak ternyata aliran darahnya bagus, Pak ya. Ora bapak-bapak atau ibu-ibu juga, ya. Wah iki ora muni. Kono ora krungu plong-plongo tok. Jadi gini, rukuk tadi ya, ini yang paling penting untuk bapak. Rukuk ya Pak, bukan sujud. Ternyata untuk mencegah penyakit PROS. Ah, ibu malah ngerti Pak. Orang duwe prostat nih iso ngomong. Nah, ternyata untuk mencegah penyakit prostat. Tapi rukuknya yang bener itu bentuknya L gini loh. Kayak siku-siku tukang itu loh. Ya tadi sudah tak tontoni. Ning ojo kayak nutul manuk tuyut jangan. Kudune memang bener. Ini nanti boyok ini narik kretek-kretek gini ya. Jadi gini narik. Yang penting ini loh, rasakan bapak-bapak. Maksudnya ini khusus untuk prostatnya dulu ya Bu.
Biar nggak prostaten, karena nek prostaten Bapak tunguyo itu mak curut macet dhewe lho. Kok mancet iya apa iki aku ngono. Ternyata itu prostat. Ada yang prostatan? Rasa ngaku Pak, nanti malu. Jadi orang kena prostat tuh nguyuhe itu ngene. Wah, aku keblek nguyuh, Dok. Ya nguyuh Pak kono. Iki nguyuh lungguh apa berdiri ya? Biasa. Memang yang terbaik menurut kesehatan itu jongkok. Nah, nek lungguh ya keper kabeh Bu ya. Nah, betul ibunya ini tadi betul. Ini mau tak sepil ning kono ben lungguh apa depro apa jongkok. Betul ternyata jongkok. Wong lanang sing apik nek nguyuh jongkoknya begini. Ora metotok banget. Nah iki aku nyontohnya bapak ra ketok iki. Bu nuwun sewu ya, Bu. Nah, ora apa-apa ya, Bu ya. Maaf ya. Nek ngene kan metotok. Iya kan? Nah. Ini. Apa ini namanya? Jongkok. Hah? Ini ya. Piye kira nyontoh tak buka ini ngarep ibu-ibu ya. Ini gini ya, contohnya begini. Jadi ini dijinjitkan, Pak. Dijinjitkan. Lagi mbok turne cur gitu ya. Nah, pas mandur cur moro-moro radi ngempet malah cekedut mandek lampu merah. Nah, hati-hati. Satu, kalau tidak prostat itu ada batu. Namanya batu saluran ginjal ning kene, Bu. Urung ginjal-ginjal, tapi pas nggon metune, Bu, nggon selange. Batu saluran ke kencing atau kemih. Tunggu yo ngono. Saya itu pernah ngambil batu pasien di UGD. Dok, wah, wetengku watos. Lah ngopo, Pak? Bar mangan watu apa piye? Ini wah jenengan watos tenan iki. Tak buka, Masya Allah, kayak bal pelendungan. Iya, memang bener ini tak. Wah, saya jerit-jerit. Ternyata udah berapa hari nggak bisa nguyuh. Rong dino. Masya Allah, memang rong dino ya berarti sak bola bekel kecilian Bu. Sak bola poli. Wati metuntung kae. Nah, akhirnya apa? Dilihat nggak bisa nguyuh. Ternyata apa? Di pucuk manuke itu ada yang nyumpet. Wah, ini loron banget. Saya buka ternyata ada batu. Kamera memang kamera saya. Kelihatan. Dewas aku mau nggak make upan. Ternyata Bapak ada batu. Saiki piye tak contoni tenanan ya ra pas. Anak ibu-ibu saya. Ini begini. Ini bolongan, selang gitu. Enggak saru loh Bu ya. Dokternya saru loh. Cekel aku yang ngono mosok saruang. Itu batunya itu ketok Pak ternyata Pak. Kayak beling. Wah, ki piye ki? Gek nggon manuk, gek barang penting aku. Nek ra tak jiko ya kelingkingan, kok nek tak jiko nek suwek piye? Kita cari akal. Pikiran kita melayang. Harusnya begini tuh. Ojo dibeleh wong wis bar sunat tok, motok tak sunat neh kan yo entek engko kan. Akhirnya apa? Saya nyari jeli, Bu. Tahu jeli? Panganan anak-anak. Bukan. Itu loh jeli tenggone medis itu kan ada, nanti disemprotkan dimasukne mak cerot gitu kan. Itu ditambah anestesi tatiroso. Wis dimasukne tek. Nah, saya nyari tang. Namanya kalau bahasa medis mungkin ada yang Bu Dokter atau Pak Dokter sih, klem. Klem kecil banget sing kaya apa namanya itu kaya cucuk boyo. Nah, klem buaya, krokodil klem. Tak masuk nih gini Bu. Crok masuk kan gak loro. Loro ora Pak? Ora, gak apa-apa Dok. Tumben ra loro aku. Ternyata sudah tak pelatihan tak masuk nih. Terus di apa nih Bu? Setelah saya masuk. Ditarik. Bolong aku kok di sidang no. Ternyata jangan ditarik. Diitik-itik di situ dulu. Diitik-itik di apa? Dikremus. Jadi kan sudah, nah inilah. Tak masuknya gitu tepi ceret. Ini tak tarik, sobek nanti bojone pangkling. Saya masuk nih, kemudian dikerek. Hancur yang jeru. Nah, Pak Nguyo, cur,
Alhamdulillah dok, tak bayar 1 juta. Wis alhamdulillah. Nah itu ya. Itu untuk sujud apa tadi ruku itu mencegah penyakit namanya penyakit prostat. Dicatat ya Pak. Nah ibu-ibu nggak usah prostatan, wong ora ndek prostat kok. Kemudian juga untuk aliran darah dan getah bening itu dari bokong ini bisa ke arah punggung, bisa ke arah leher, bisa kepala. Jadi darah kuwi nek wong ra ngalir itu rasanya apa, Bu? Gringgingan betul. Bahasa medisnya parestesia. Wah, apik men jenenge parestesia, Dok. Sesuk anakku nek lahir tak jenenge parestesiani ya. Ternyata apa? Dia gringgingan karena aliran darah tidak normal. Salah satunya apa? Penyebab gringgingan yaitu 1, gerakannya kurang. Mager itu malas gerak. Kudune wong memang gerak. Memang nek wis males-males sak popole wong males ya salat to. Wis magere apik, gerakane apik. 5 waktu ya. Nek ditambahnya salat sunat, qobliyah, ba'diyah malah bagus neh. Salat tahajud luwih bagus neh nanti. Duha luwih apik neh. Salat duha berapa maksimal, Bu? 12. Nek 12 berarti Ibu bisa melaksanakan pahalanya apa, Bu? Dibuatkan botok. Dibuatkan rumah di surga. Masya Allah. Berarti nek wong ini digawene omah ning surga iki mesti wis masuk surga to berarti kan. Wis digawekne lho. Kayak kisahnya Bilal bin Rabah. Ya Bilal kesinilah. Kenapa Rasul? Saya itu sudah mendengar terumpahmu kaping kemlatik kemlotak ning surga itu amalan opo to sing mbok nggo Bilal? Ya Rasul, saya itu menjaga wudu. Kok wudu dijaga toh? Setiap ngentut, setiap batal wudu, dia wudu lagi. Kemudian mengerjakan sholat sunnah, wudu namanya sholat subuh. Sholat wudu, betul Bu. Bahasa Wonogirinya sholat sunnah wudu. Bahasa Arabnya sholat togur. Jadi dia setiap batal mesti sholat. Wudu sik lah Dok, masuk langsung sholat. Setiap ngentut, wudu sholat. Pahalanya ternyata mesti dijamin surga. Berarti alangkah bahagianya orang yang ngentutan, ya gitu. Doyono lah, aku ngentut kan jaga wudu kan. Aku ngentut dut, aku mesti wudu sholat. Nek iso sholat neran jaga wudu. Saya tuh pernah teman dekat dengan seorang mujahidin dari Afghanistan. Udah meninggal orangnya. Itu setiap batal wudu mesti sholat, sunat, mesti wudu. Dimanapun dia tuh sebentar saya wudu, Masya Allah. Itu mantan mujahidin yang Afghanistan Pak. Nah kira-kira nek mantan preman ning kene kira-kira gelem ora salat ngono iki. Ya kudu diusahane nek ngerti ilmune. Saya pun berusaha Bapak Ibu. Diusahakan. Nah nanti wudu sendiri itu fungsinya juga bagus untuk kesehatan. Salah satunya adalah untuk kinclong muka-muka ibu. Nah, ternyata wudu itu akan memperbagus aliran darah di muka. Ora raine ra mbleketek. Bahasa apa mbleketek itu, Bu? Wis pokoknya bayangkan, Bu. Saya pernah punya pasien. Umur 80 tahun, no. Pak, wudumu gimana? Wudu apa toh, Dok? Salatmu piye? Salat apa? 80 tahun. Lah agamamu apa toh, Pak Akun? Agamaku ya Islam. Lah terus wudu salat ora, Masya Allah. Wis 80 tahun mambu peceren, mambu tanah. Kok wudu karo salat kok jek? Masya Allah, astagfirullah. Kasihan sebetulnya. Anak-anak iki kok ya ora enek sing ngingatkan. Jadi menurut saya Bapak Ibu, pasien saya itu umurnya memang 60 tahun ke atas, wis ngono wae. Pasien sing cilik-cilik umurnya 30 tahun ini ora. Kelasku kan kelas tuwek-tuwek lah ngono lah intine. Wis manula ngono. Tapi saya seneng. Bahkan saya punya jamaah itu orang manula.
Pak kok jenengan itu umur 80 tahun kok jek etes, jek apik, jek iso ngapalne. Kowe iki gek jek sehat, wetes banget, Pak. Tak tanya, rahasiamu apa toh, Pak? Aku. Rahasianya itu ternyata dia tuh poso Daud. Poso Daud. Apa poso Daud? Poso ora. Istilahnya nek wong Solo poso oglangan itu ya, Bu ya. Oglangan ning poso Daud. Paling tertinggi poso itu. Anak-anak ibu-ibu, wah aku jek poso Senin Kamis ya oke. Aku poso Yaumul Bid bagus juga. Tapi ternyata puasa Daud tuh tingkatannya lebih tinggi, lebih apik. Wonge etes. Makane umur sakmono iji iso ngapalne Al-Qur'an, salate jek apik, ora pikun. Nah, ini. Orang pikun itu ternyata ardalil umur itu ora disenengi. Ardalil umur itu Ali radhiyallahu an itu orang yang ardalil umur itu umur jatuhnya di 75 tahun secara Islam itu. Sudah mulai dia itu mengalami kelemahan. Wis mengalami tubuhnya itu fungsinya sudah esok tempe tahu, kok tempe tahu kayak piye bosan. Esok delit, sore tempe, awan-awan botok urang. Jadi orang yang mulai ardalil umur itu menurut Khalifah Ali itu mulai umur 75 tahun. Tapi di Indonesia Bapak, ternyata ada yang 80 tahun. Mbah Maimun apa itu? Yang orang mana? Tetangganya yang demo itu mana? Pati toh, demo yang kemarin. Mbah Maimun orang Pati, Pondok Pati ya. Pokoknya Rembang lah, Rembang. Pasar Kembang bukan, Rembang. Ternyata dia itu umurnya meninggal umur 92, Masya Allah. Dalam Ibnu Katsir lagi, orang Muslim yang mencapai umur 90 tahun meninggal dalam kondisi beriman Islam, dosanya tahun sebelumnya dia dan sesudahnya diampuni. Dan dia bisa memberikan syafaat pertolongan dengan bismillah kepada ahlul baitnya. Kira-kira nek panjang umur matine 90 tahun, kira-kira itu seneng napa mboten ibu-ibu? Bapak-bapak seneng? Nek sehat, betul. Tapi nek ngelumpruk wae apa ya sapa sing arek gelem? Iya kan? Sehat umure dawa, wah kuwi malah iso memberikan syafaat nek meninggal dalam kondisi beriman. Dan nek kondisine ora beriman ya wis ora iso. Jadi 90 tahun itu ada nanti itu dihitung 40 tahun, 60, 70, 80, 90. Sampai yang terakhir puncaknya itu 90 dosa-dosa yang terlalu dihapus, akan dihapus dan pada waktu meninggal di akhirat kelak akan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Kemudian setelah ruku tadi salah satunya adalah untuk mencegah bapak prostat. Ibu boyoken. Ya. Boyoken tahu Bu? Dengkeken wis ngono wae. Dengkeken boyoken bahasa medisnya osteoartritis opo neh kuwi artritis. Wis pokoke boyoken dengkeken wis kuwi. Kemudian setelah Iktidal sami Allahu liman hamidah kuwi kudu sing rada suwe aja plunglup. Apa kuwi? Di Jawa Timur di daerah Trenggalek salat apa? Salat apa itu? Tarawih 23 rakaat berapa menit? 7 menit, Bu. Dolin amin. Nah, itu apa? Ya, Gusti Allah ini anak gunung tak jeblokne blung. Jadi sholat itu harus tumak ninah, kemudian membacanya harus benar, kemudian khusyuk. Itu nanti kesehatan ibu bisa mengikuti. Kurang 10 menit ya? Ya Bu, Pak, sudah boyokan belum Pak? Ampun lah wes bener ya, setuju aku wes. Setuju, itu panganannya sentek gitu Aisan. Itu sampai tidak rada suwi ya Bu. Nah ini dari ngadeg tadi akan menurunkan lagi
getah bening, darah itu dari atas ke bawah, nggo nguras. Kemudian nanti sujud. Sujud ini agak lumayan Bu Nek Isa, karena apa? Ini khusus ya sujudnya, sujud sholat malam ya, disuwekne Pak Ibu. Nek sholat kene disuwekne tinggal lunga makmume. Bar kowe sesuk ora ning masjid neh. Wah aku ora ning masjid lah ngopo? Imame suwi kok. Wis aku tak ning masjid kono. Bar kuwi kan imame pindah ning kono. Wong ganti ning kono. Wah, kok ketemu neh. Waduh, ya Allah. Salat tarawih zaman dulu kan begitu. Kan kalau salat tarawih kan di rolling toh, ya kan? Nah, ternyata itu saya tekankan untuk sholat tahajud tolong setelah tidur. Nek ora tidur menurut kesehatan 0. Jadi sholat tahajud nek iso tengah malam bisa jam 3 ya Bu ya. Jam 3 lah. Malah itu nanti pas di mepetnya pas sahur itu malah bagus ya. Jadi kira-kira 1 jam 3, sahurnya kan mungkin jam 4 kan subuhnya sekarang itu jam berapa? Jam setengah 6. Nah, setengah 6 ya ning Mekah ngono. Jadi dipepetnya nggak apa-apa, nanti pas adzan sudah selesai, kemudian kita sholat qobla subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Pada dunia seisinya itu lagi sak masjid ki wong kinclonge pira iki wesan. Kuwi jek pahalanya jek luwih apik itu, Bu. Bapak-bapak sing gantenge jek kalah. Lah ya 2 rakaat lho pahalanya masyaallah lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya itu enek apa wae, apik-apik, enek mobil, enek motor, enek apa botok urang. Enek apa enek sambel lotek. Ternyata lebih baik. Sujudnya sing rada suwi, kemudian kita membaca doa. Kemudian diperbanyak doa permohonannya apa? Gen rada suwi maksudku. Karena kira-kira nek sujudin jenengan sholat jamaah itu kira-kira berapa jam? Kok jam? Menit? Ora mungkin sak menit slungo imame, makmume ilang wis to. Berapa detik Bu paling? Hah? Paling berapa detik Pak ya yang imam? Paling 10 detik loh, ngaku dia. 10 detik. Tapi nek tahajud ya rada suwi Bu. Biar apa? Darah yang segar dari perut, dari dada, dari bokong, dari kaki itu akan masuk ke pembuluh darah di otak. Otaknya yang melempem kaya gethuk mau kena darah itu mekrok. Nah, ini cinorone ini wet ini beda loh Bu. Ini kan ada wet ya. Ini nek misalnya ini tanahnya kan padat gini, mek disiram tok, ora dijojo-jojoi. Itu beda. Lah dijojo-jojo disiram itu nanti kan masuk. Nah, maksud saya sujudnya sing rada suwe. 1 jam Pani. Turu nek kuwi berarti. Sujudnya ya rata-rata lah 1 menit. Wis karo nangis-nangis, karo ndonga-ndonga. Ya Allah, bojoku kok karo aku rasa sayang meneh. Nah, misalnya contohnya Bu. Itu bisa 1 menit. Kemudian setelah rasanya itu, nah ini harus dicontoni kudune ya. Nah ini waktunya nggak pas. Jadi sujudnya itu agak dawa. Orangnya kukur kayak pilih angkem tidak. Kadang kuademen subuh-subuh sujudnya kan nyekukruk. Kuwi harus rada berangkang. Kok berangkang to, Dok? Kayak ula wae. Maksudnya rada dawa. Jadi bebannya itu bayar di kepala. Tuh tangannya itu tidak nekan nahan banget, nempel aja tangan ini kan. Kalau kita sujud berapa titik yang harus nempel di tempat sujud? Berapa Bu? 7. Batuk karo enek anak muda sujud itu ya mek nute manuk tenan kok jan masyaallah. Pejeke etes wae. Kira seriuk-riuk Allah. Karo istirahat ternyata. Itu harus ini nempel. Tangan iki pokoknya syaratnya nempel aja. Nih jangan nggo nekan. Kalau nggak nekan percuma. Nek nggo nekan percuma. Jadi kaya nggo ngangkang nih Pak. Ngangkang tahu ya? Ngambang. Nah.
Ya pokoknya bebannya itu harus dibatuk. Biar darah itu ke sana nanti ning rodok dawa. Nek ndek tadi enggak isa. Kok dawa-dawa ndak-ndek ya apa to dok? Nah, ini ra kecotok. Maksudnya loh itu imbahnya tak ditontoni tak. Contoni tak. Ya sujute rodok mbrangkang piye. Nah, ini jangan di nih. Ini rodok dikambang nih. Nah, dikambang nih. Ya ini rodok rene. Ini nah, Pak. Ini bisa nyekungkung, bisa rodok dilembekne, Mas. Lembekne ke bawah. Ini dilembekne. Lembekne ke bawah. Lembekne. Nah. Kok ngungkung kayak. Ada dua. Oh, udah nanti wah kayak tak tekan. Jadi rodok dawa tadi ini ternyata untuk wasir. Wasir ya apa? Ambeien. Tenan itu, tenan. Kok dokternya rawani ngoperasi? Wis ben wis mari dioperasi opone. Tenan itu, Pak. Jadi rodok dawa itu iso disetel ternyata tadi boyoknya. Tadi kan jenengan rodok munggah ya. Nanti rodok di rodok ngene. Piye meneh. Itu memang betul itu nanti ototnya di anus itu, Bu, itu narik. Orang ambeien itu apa? Otot pembuluh darah di anus ini mengalami glendor, geramber, lemah. Ternyata apa? Itu banyak ada yang keturunan. Ada nih sing sering lungguh. Iki nek wong lungguh nganti sak jam luwih engko nek ambeien piye, Dok? Aku ora tanggung jawab pokoke aku. Makanya pengajian saja mu tak bari aku tak ngonone sisan. Itu ternyata nanti Bu, sujud itu bisa mencegah apa, Pak? Ambeien, wasir atau bener. Hemoroid. Hernia. Ada loh namanya herniawati itu ada. Ya Allah, hernia itu kan ketedun. Jadi nek jenenge herniawati itu ketedunan. Enek-enek aja. Wah, ini baru sujud ya. Sudah sujud sudah. Lah, bangun dari sujud namanya duduk di antara sujud. Duduk di antara dua sujud. Disitulah setelah kita sangat dekat dengan Allah, seorang hamba itu waktu sujud Bapak Ibu ternyata paling dekat di situ agak suwekno, kemudian berdoa mengadu semua. Bojone sing pelayan-pelayan adokno ning Allah, ben ora pelayan maksudnya. Kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud, kuwi aja cepet suwekno sithik. Karena apa? Darah sing ning kepala mau kan sing ngecembeng. Kuwi gen jeblok ning ngisor meneh, nggo nguras otaknya. Bar nguras. Nah, betul Bu, gen encer. Wis padha nyentor nek iki lantene jenengan tuh reget kolesterol, reget gorengan, reget susu, reget apa disentor. Itu akan encer nek. Ternyata satu, ngurangi stroke. Dua, ngurangi hipertensi. Ketiga, ngurangi tadi. Apa tadi? Tadi apa? Kok ambeien betul. Ambeien pas sujud. Pas duduk itu ternyata ngurangi penyakit pikun. Nah, wis pikun itu intinya ternyata dulu ini perbandingan. Zaman dulu ternyata banyak seorang kiai di pondok-pondok pesantren umurnya 80 tahun itu Al-Baqarah aja apal. Jus 30 ki apa ora pikun. Ning tahun saiki zaman sekarang kayak gini, kon ngapalne jus 30 kowe ngarep apal mburi lali arep apal. Wis wangel. Ternyata apa? Orang yang zaman dulu di pesantren itu sering sekali sholat tahajud dengan posisi sujud. Ini penelitian seorang dokter. Dengan posisi yang agak lama. Tapi catatan setelah tidur. Wah aku dok, aku kata taning hek yang teko jam 12. Baning hek nonton bal teko jam 3 baru lagi tahajud. Tahajud apa? Raiso. Untuk kesehatannya. Tapi Allah tetap mencatat dia sholat tahajud. Tapi untuk kesehatannya zero. Ya ingat ya Bapak. Jam 3 ki mati. Matine nek loro.
Pas sholat tahajud karo pas ngerokok, pilih ndi? Pas sholat tahajud. Tetangga saya itu Bapak Ibu umurnya sudah 70 tahun, meninggal jam 3 bengi. Tak tekoki anake, pas ngopo Mas? Pas sholat tahajud ya aku. Ndak ido. Lah ngopo? Ngerokok sambil nonton bal. Ya Allah, mesakne jen. Saya kasihan ya, ngelus dodo saya. Ya kan? Di akhir hayat seperti itu, alangkah indahnya kalau kita itu pas ngibadah kepada Allah meninggal saat itu juga. Pas sujud itu bagus sekali. Pengen ibu-ibu? Sekarang? Nah, berarti belum siap. Itu ya Bapak Ibu, ini sudah jam 9, ini baru sampai sujud. Nanti ada duduk tawaruk, iftirosid sudah. Kemudian nanti ada salam. Dilanjutkan kalau ada masih kesempatan. Ya kan? Kalau ada semur di warung Padang, boleh kita sarapan pagi. Kalau ada umur panjang, boleh kita ngaji bareng lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun ngapunten ibu-ibu nggih. Saya itu orang Jawa Timur ngomongnya ceplas-ceplos. Tanya wong kaya wong Solo walus aku ra iso terus terang ya apa? Aku teko Jawa Timur. Ya. Ya sing ngene iki bahasane karo kidul. Enggak apa-apa ya Bu ya, dimaafkan kalau salah ya Bu ya. Dimaafkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saya tidak menggurui. Mudah-mudahan apa hari ini tuh kita tercatat sebagai orang yang jihad fisabilillah. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.